Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kembali lagi bersama kami di Quest Review Podcast Bapak-bapak bahas One Piece. Oke, nakama, tak terasa udah 14 episode sekarang. 15 sekarang udah 15 ya. Wih, nggak terasa. Terima kasih juga untuk nakama yang udah respon positif setelah memberikan reaction di bawah. Jangan lupa untuk konten selanjutnya tetap komen ya. Oke, Bang JR. Seperti biasa, sebelum kita mulai, subscribe dulu dong. Oke, Bang JR, hari ini kita akan ngebahas apa nih? Void Century, abad kekosongan. Wih, tak terasa One Piece sudah mendekati chapter endingnya. Betul, Bang JR. Sepertinya juga Joy Boy ini udah mulai ditampakkan nih di chapter 1114 nih, udah terasa seperti apa dia. Dan tentunya semakin kita mendekati seorang Joy Boy, semakin juga kita mendekati Void Century itu seperti apa. Abad kekosongan antara 900-800 tahun yang lalu. Iya. Ya kan? Betul. Dan bahkan ya, di situ Vegapunk sudah memberikan sedikit paparan kepada kita. Iya, udah membuka Pandora box-nya. Ada Asian Kingdom, ada seorang bocah laki-laki, terus ada Dewa Elbaf, Sun God of Nika. Nah, sekarang ini kita akan mencoba mulai meraba-raba nih soal Void Century ini. Nanti saya takut juga saya jadi apa namanya? Apa Bang Jaya? Vegapunk dunia nyata. Terlalu mendekati matahari ntar meleleh sendiri gitu. Oke. Salah satu hal yang menurut saya yang coba Vegapunk sampaikan itu ada Mother of Flame. Ya, di situ ada api keabadian di dalam tangki, betul. Nah, di situ dia mengatakan dia ingin menciptakan energi baru, betul. Saya pernah bilang sebelumnya kalau Vegapunk ini mirip seperti Einstein. Tapi apa ya yang dia lakukan saat ini mirip kayak Nikola Tesla, menciptakan energi baru. Free energi. Dan saat itu dia kan terkenal banget kongsi dengan Bohir, JP Morgan. Yep. Itu terkenal banget tuh sampai sekarang itu ada di Google, kan bisa googling. Dan bahkan yang menurut saya ini yang sangat mind blowing ya. Kalau kita bicara soal One Piece, semakin kesini One Piece itu semakin terlihat seperti dunia nyata. Betul Bang GR. Serius, dan ini mind blowing banget. Coba bayangkan. Kita ajak sedikit kita membayangkan gitu kan. One Piece dengan Red Line-nya. Oke. Dunia yang sudah terpisah. Dulu dunia itu adalah satu. Seperti dunia nyata kita mengenal ada satu benua besar yang bernama Pangea yang terpisah oleh glasier. Nah, tetapi di zaman One Piece kita nggak pernah tahu nih. Betul. Dia terpisah karena apa? Dan itu dijawab oleh abad kekosongan. Menurut Bang Jol nih gimana ini abad kekosongan? Oke Bang Jer, sebelum kita masuk ke seperti apa ini abad kekosongan atau Void Century, kita tahu dulu nih. Ada beberapa jejak yang ditinggalkan di One Piece yang sekarang tentang abad kekosongan. Pertama, Borobudur. Oh iya, jejak Borobudur. Enggak, bercanda. Aduh. Pertama, jejak yang ditinggalkan itu adalah Poneglyph. Betul, Poneglyph. Poneglyph ini ada dua Bang Jer. Pertama yang Rod Poneglyph yang merah. Jadi Rod Poneglyph ini menunjukkan di mana letak Pulau Laptel. Kemudian ada yang ungu, berisi pesan-pesan. Nah, masalahnya Rod Poneglyph ini kita nggak tahu tempatnya di mana aja. Susah dapetinnya, susah menemukannya. Kemudian membacanya Bang JR. Ini nggak bisa kayak kita ngebaca sarkofagus atau apa. Ini lebih ke kayak ngebaca tulisan-tulisan zaman dulu yang hanya orang-orang tertentu yang bisa membacanya. Kalau di istilah zaman kita sekarang ini tulisan paku. Ya nggak sih? Tulisan paku. Iya, yang ada di dalam piramid yang hanya bisa dibaca oleh arkeolog saja. Iya, betul. Dan menariknya ya, di dalam One Piece ini ada satu arkeolog yang bernama Nico Robin. Oke. Dan saya kalau kita coba tarik dikit ya, cocokologi. Bahkan saya yakin ya, Nico Robin ini adalah orang pertama yang menyadari kalau Luffy ini Sun God of Nika. Kenapa saya bilang seperti itu? Karena Nico Robin pernah menyelamatkan Luffy ketika di Alabasta. Oh iya. Dan dia juga tanpa bilang kiri kanan dia langsung join. Bisa jadi dia sudah mengetahui kalau Luffy 900 tahun yang lalu ada bocah laki-laki yang punya kekuatan bisa merenggangkan tubuh. Dan dia melihat ciri-ciri itu ada di Luffy. Makanya dia itu nimbrung bersama Luffy. Betul. Bisa jadi Bang, bisa jadi. Saya curiga ya kalau Nico Robin ini sudah tahu sebenarnya. Sudah tahu abad kekosongan itu gimana.
Ya juga sih Bang JR. Kemudian yang karena kru yang paling sering meneliti, kru yang paling penuh dengan misteri dan teka-teki di dalam kepalanya, bahkan yang paling sering membaca itu Nico Robin. Bahkan Nico Robin sendiri itu udah memecahkan tentang peninggalan selanjutnya dari 800 tahun lalu, yaitu yang kedua yaitu senjata kuno. Senjata kuno. Pertama, senjata kuno ada Pluton. Kita tahu Pluton itu berupa kapal raksasa. Ini menarik. Iya, berupa kapal raksasa yang sudah diketahui replikanya atau blueprintnya oleh Franky. Nah, kemudian ada Poseidon, senjata kuno yang mungkin dicintai oleh para kaum Adam. Iya kan? Shirahoshi. Mermaid Shirahoshi. Yang ketiga? Dan yang ketiga ada Uranus. Ini keren nih Uranus nih. Nah, apakah ini ada korelasinya dengan Mother of Flame ini Bang Jer atau gimana? Jadi begini Bang Jol, saya coba sedikit mengkait-kaitkan ini dengan dunia nyata. Dengan dunia nyata. Karena saya yakin ya, Oda Sensei itu dalam berimajinasi dia tuh mengambil beberapa referensi dari dunia nyata. Betul. Di dunia nyata kita kenal ada 3 senjata paling powerful. Dan itu sudah dibuktikan oleh Jerman. Makanya Jerman negara yang begitu kecil hampir bisa menguasai Eropa, cuman Inggris saja yang tidak bisa dilululantakan ya, betul. 1, kapal. Yang di atas laut. Kedua, kayak Buster Call itu. Kapal selam Poseidon ya. Yang pertama Pluto kapal. Yang kedua kapal selam Poseidon. Yang ketiga Uranus. Bisa jadi itu dari atas. Satelit. enggak. Bisa jadi kan satelit. Kita nggak pernah tahu nih. Dan menariknya kenapa saya ngomong apalagi tadi Bang Jul sempat singgung soal Mother of Flame, ada hubungan dengan Uranus. Seperti kita ketahui Uranus ini planet ke-7 dalam tata surya kita. Dalam tata surya. Dan tempatnya ada di atas. Kebetulan Gorose ini berarti planet. Betul. Apakah dia benar satelit? Masih tunggu dulu, tahan dulu. Oke, menariknya kenapa kita kita ngomongin Uranus Bang Jol? Kebetulan Uranus ini salah satu planet yang diambil dari nama dewa dalam mitologi Yunani. Betul, bener kan? Dan sedangkan kalau kita kenal Uranus ini, dia ini dewa primordial ya. Dewa asal dari segala dewa. Bahkan menariknya ya, Uranus ini adalah suaminya Gaia. Bapak dari saya coba ingat-ingat dulu ya. Kronos dan kakek dari Zeus. Berarti dia bosnya ini. Bisa jadi Im Sama ini induknya. Dan para Gorose ini adalah anak-anaknya. Bisa jadi nih Uranus itu sendiri adalah Im Sama. Dan Mother of Flame ini adalah replika yang ingin diciptakan oleh Vegapunk seperti Im Sama. Keren. Bisa jadi nggak sih? Bisa jadi Bang Jan. Ini kan cocokologi aja ya. Karena kemarin di chapter berapa itu kalau nggak salah kan Sabu sempat dituduh membunuh King bapaknya Vivi. Dan Sabu menjadi saksi kerajaan Lulusia dihancurkan. Dan dia dihancurkannya pakai apa kan sempat itu disilang oleh Im Sama, dicoret silang, lenyapkan kerajaan ini dan hancur. Saya curiga ini adalah satelit. Bisa ya kan ya? Karena dari atas kan. Dari atas. Uranus itu kan di atas. Uranus di atas. Atau bisa jadi nih kita berandai-andai. Ya karena di kalau kita ngomongin Point Centauri, itu di situ semua jawabannya. Semua jawabannya itu ada di situ. Betul. Karena seperti yang dikatakan oleh Vegapunk, di era abad kekosongan ini adalah puncak dari pengetahuan. Bisa jadi di situ adalah era di mana Im Sama itu menciptakan teknologi yang sangat luar biasa. Keren. Kalau kita tarik lagi nih ya, karena ini semuanya kejadiannya di Point Centauri. Pasti kemunculan dari para Gorose ini sudah ada sejak zaman Point Centauri dulu Bang Jul. Dan salah satu itu Saturn. Saturn itu dia kan punya kebiasaan kayak King. Queen itu kalau nggak salah itu orang nomor 3 di bajak laut Kaido. Kaido ya. Dia punya kebiasaan itu meneliti manusia. Betul. Dan Saturn juga hobinya meneliti manusia. Betul. Dan yang di otak saya ini sangat liar banget sih. Bisa jadi Kurohige. Itu dulu adalah subjeknya dia. Betul Bang. Karena Kurohige ini kan nggak bisa tidur, Cuk. Iya, ditambah lagi dia punya kekuatan lebih dari satu buah iblis. Banyak teori yang mengatakan itu tengkorak Jolly Roger-nya Kurohige itu adalah melambangkan Kurohige sendiri. Ada 3 tengkorak, kemungkinan dia ada 3 orang di dalam satu tubuh. Tuh, kan? Makanya sudah ada dua kekuatan dalam satu tubuh, tinggal tambah satu lagi. Wow. Kembali lagi ke Void Centauri Bang Jer. Jadi selain senjata kuno,
jejak yang ditinggalkan Void Centauri juga ada kapal Noah. Kapal Noah. Saya tahu kapal Noah itu. Dia tuh tenggelam di Atlantik. Sebenarnya kapal Noah itu Titanic, bro. Iya, karena kapal raksasa. Iya. Sampai sekarang kan masih bersemayam. Masih bersemayam, betul. Karena di Fishman Island juga kapal Noah masih bersemayam. Ampun. Masih kata apaan sih yang komen? Aduh. Noah itu salah satu hal yang 800 tahun yang lalu. Yang ditinggalkan oleh Joy Boy dan salah satu bentuk ikrar janji Joy Boy kepada Fishman Island dan dituliskan di poneglyph yang ada di Fishman Island. Untuk mengangkat Fishman Island ke daratan. Iya, itu janji Joy Boy yang belum bisa ditepati. Belum bisa terrealisasi, ya betul Bang Jer. Dan bahkan tuh si gajah Susina, Zunisa, dan si robot, mereka tuh minta maaf terhadap Joy Boy, betul. Ini dia hal-hal yang menurut saya itu menjadi mistis 900-800 tahun yang lalu, abad kekosongan itu sangat mistis sekali. Kenapa dua orang ini yang ada hubungan dengan Joy Boy minta maaf, bro? Betul. Wow. Dan Zunisa ini Bang Jer adalah salah satu jejak yang ditinggalkan dari Void Centauri 800 tahun yang lalu. Betul sekali. Dan katanya Zunisa dia memiliki dosa yang tidak bisa termaafkan. Akhirnya sampai sekarang dia masih membawa pulau tersebut. Melalang buana dia. Keren ya. Itu salah satu petunjuk keempat Bang Jer, Zunisa. Kalau saya Zunisa itu yang mungkin saya lebih coba karena saya mulai tertarik dengan pola pikirnya Oda Sensei. Oda Sensei. Ketika dia mengangkat judul Wing of Icarus. Itu kan dari Yunani banget. Ketika dia menyebut nama Uranus itu dewa Yunani juga. Dan bahkan Zunisa ini yang hobi melalang buana ini ada satu mitologi Yunani yang bernama Might of Sisyphus. Ya. Dia tuh hobi diberikan titah oleh Zeus untuk mendorong batu ke puncak Olympus. Ya. Didorong lagi ke bawah, didorong lagi kayak gitu doang. Itu semacam kutukan sekaligus tugas. Iya, betul. Bisa jadi Bang Jer. Keren. Ini cocokologi sih. Ya. Oke. Karena abad-abad kekosongan nih penuh dengan misteri, Bang. Penuh dengan misteri. Kemudian yang ditinggalkan, jejak yang ditinggalkan di One Piece sekarang dari abad kekosongan yaitu Wano Kuni. Ini menarik juga sih Wano Kuni. Katanya Wano Kuni itu sempat ada kaitannya di jurnal yang ditulis oleh Oden saat berhasil menuju Laftel bersama Roger. Ada tuh jurnal yang ditulis oleh Oden bahwa Wano Kuni sempat terhubung dengan dunia 800 tahun yang lalu. Itulah alasannya sempat ada isu bahwa Pluton ada di bawah Wano Kuni. Oke. Karena menurut saya Wano Kuni itu kenapa sekarang ini Wano Kuni itu menjadi salah satu pulau yang menutup diri terhadap dunia. Yang menutup diri sendiri terhadap dunia. Ya, mungkin ini sama sih ngomong mungkin ya. Wano Kuni ini akan ada hubungannya banget hubungan dengan Void Centauri seperti Alabasta yang menolak join dengan ke world government, dan mungkin nanti akan salah satu menjadi plot twist di ending One Piece yang akan ikut bertarung melawan world government bersama dengan Monkey D. Luffy dan juga Monkey D. Dragon. Menurut saya seperti itu. Betul Bang. Ya, bisa jadi. Dan itu salah satu contohnya itu living legendnya itu Ryuma. Ryuma. Bang Jo coba pikirkan baik-baik. Tidak mungkin Oda Sensei membuat satu serial tersendiri untuk Ryuma. Betul. Dan saya yakin yang bertarung ada petunjuk di situ Bang Jer. Yang bertarung 800 tahun yang lalu yang mempertahankan Wano itu adalah Ryuma. Wis keren. Bisa menurut jadi. Saya sih gitu. Ya karena ndak mungkin ya kok tiba-tiba baru selesai Luffy selesai Gear 5-nya tiba-tiba kok Ryuma ada serialnya sendiri ya. Berapa episode? 15 ya? Berapa? Ada lumayan panjang. Ada serialnya sendiri menceritakan tentang dia yang menjadi samurai tempat tuan. Apa istilahnya? Ronin, samurai sama tempat tuan. Sama kayak saya Pak Ronin. Oke, next jejak selanjutnya Bang Jer, ada topi raksasa. Iya, itu menarik sekali. Itu sangat mind blowing banget. Karena kalau kita bicara soal item, kalau kita biasa main game RPG, kalau karakter kita mati pasti item kita drop. Itu ada clue, dan saya yakin entah kenapa saya yakin tuh Joy Boy ini dieksekusi oleh world government sehingga sampai saat ini ada itu topinya, topi raksasa di dalam istana Pangea. Iya. Apakah ini lambang keberhasilan Im sama membunuh Joy Boy atau memang ada sesuatu di balik itu topi? Kalau menurut saya sih itu semacam kayak pride ya, kebanggaan. Wih, mantap.
Mantap, keren. Karena keren, seperti keren, kita ketahui di chapter 1114 itu Joy Boy itulah bajak laut pertama. Betul. Dan bahkan ada teori yang cukup liar yang kemarin ada nakama komen, bajak laut kedua itu disebut Nolan, yang ketiga tuh Rock the Sebek, ya. Yang keempat tuh Rumber Pirate, yang kelima itu baru Goldie Roger. Wis. Itu runtutan sih, ada nakama yang komen. Ada nakama yang komennya, terima kasih ya. Kemudian jejak selanjutnya Bang JR, yaitu ada Love-Tale itu sendiri. Wah ini saya pasti dibully kalau diminta pendapat soal Love-Tale ini. Jejak 800 tahun yang lalu, jadi selain semuanya dan terakhir ada Love-Tale itu sendiri. Ini menarik sih, saya mencoba menganalisa kembali ya soal Love-Tale ini saya revisi omongan saya soal Love-Tale tahun yang kemarin. Ya di situ kan sempat Goldorja tertawa. Dan saya yakin entah kenapa dia tuh tertawa itu. Mungkin Goldorja tuh paham bahwa apa yang ada di Love-Tale itu bukan untuk dia. Betul itu. Betul Bang Jer. Saya tuh merasa seperti itu. Love-Tale itu semacam kayak pulau yang dikhususkan untuk Sun God of Nika. Semua rahasia udah ada di sana. Atau bisa jadi Bang Jol ya. Ini kalau misalnya prediksi saya tepat, kalau apapun yang ada di Love-Tale itu hanya sebatas harta karun Joy Boy, maka One Piece ini ceritanya akan panjang. Ya. Karena menurut saya kalau cuma seandainya modal Sun God Nika, karena dia adalah seorang pirate pertama, One Piece ini akan end 900-800 tahun yang lalu. Iya kan? Kalau kita ngomong world government udah runtuh. Pas di eranya Luffy ini, bajak laut supernova ini, generasi buruk ini, mungkin ya world government akan end ketika nanti akan bergabungnya antara pirate, revolusi, dan juga satu lagi menurut saya ketika dunia sudah bersatu, ada satu hal yang coba ditutupi oleh Oda. Apa? Perampok gunung. Oh iya. Ya pasti banyak yang bully itu apaan sih? Apaan sih itu? Yang rawat Luffy, Ace sama Sabu itu. Masa di pulau-pulau lain nggak ada? Iya bisa jadi Bang JR. Kan kalau bumi negeri One Piece itu sudah bersatu, ya otomatis semua daratan sudah bersatu, di situ akan berkumpul para perampok gunung. Betul. Bisa jadi Bang JR. Oke, dari semua clue-clue yang sudah saya tunjukkan, dari semua clue-clue jejak 800 tahun yang lalu sudah tunjukkan, kesimpulannya apa nih Bang JR? Void Century ini apa? Menurut saya Void Century ya. Menurut saya Void Century adalah sesuatu yang coba disembunyikan oleh Im Sama. Itu sebenarnya menurut saya bukan bagaimana Im Sama itu mencoba membentuk kerajaan dunia. Tetapi Im Sama itu mencoba menutupi eksistensinya. Betul. Karena ini menarik kan, apalagi film One Piece ini dibuka dengan Devil Fruit. Devil Fruit buah iblis. Betul. Bagaimana kalau Im Sama ini adalah bentuk dari iblis itu? Dari iblis itu sendiri. Karena sempat ada teori yang mengatakan bahwa buah iblis ini Pegapang. Buah iblis ini adalah mencerminkan keinginan dari penggunanya. Buah iblis ini adalah keinginan bertarungnya orang-orang di dunia. Karena kalau terbentuk dengan imajinasinya. Karena saya melihat itu dari Sun God of Nika, the God of liberation ya. Liberation, betul. Dewa yang ingin memberikan kebebasan. Nah, melawannya dewa cuma satu bro, iblis. Keren. Dan itu yang ingin ditutupi oleh Im Sama. Bahwa pemerintah dunia itu sesungguhnya bukan dipimpin oleh manusia tapi oleh iblis. Kita sudah ditunjukkan oleh kelima Gorosei yang punya kemampuan yokai. Betul. Kayak Four Horsemen ya. Itu yokai banget. Dan saya yakin itu ini agak liar banget nih. Im Sama itu bentuk dari The Fallen Angel. Lucifer. Wow. Keren. Mengerikan banget omongan itu. Bisa jadi Bang JR karena udah banyak korelasi antara dunia nyata dengan One Piece sendiri. Karena One Piece ini menurut saya sudah bukan komik bocil lagi sih Bang. Betul Bang JR. Sudah terlalu kompleks untuk kita bahas satu-satu. Mungkin kedepannya setelah pengumuman yang disampaikan oleh Pegapang, kemudian setelah kita lihat di chapter 1114 tentang seperti apa Joy Boy ini, mungkin akan terlihat lebih jelas lagi teori-teori mengenai
abad kekosongan. Betapa pentingnya sejarah untuk kedepannya. Bagaimana kita menyelesaikan sebuah problem tanpa adanya sejarah. Betul. Dari sejarah kita belajar bagaimana menyelesaikan masalah kedepannya. Ini quote nih. Saya tutup dengan kata-kata Soekarno nih. Oke, silakan Bang Jer. Jas merah. Jadi kalian jadilah orang-orang seperti jas merah, orang yang tidak lupa akan sejarah. Oke, thank you untuk hari ini. Terima kasih. Nakama, jangan lupa komen di bawah ya. See you next episode. Yuhu.